Israel kembali masuki dan serang Masjidil Aqsa. Muslim Palestina doakan Israel dapat balasan mengerikan. Begini jadinya. إتاحة الفرصة لغلاة المتطرفين والمستوطنين لاستباحة واقتحام المسجد الأقصى، كل ما يجب هو لإبعاد الناس وطرد الناس ومن ثم تفريغ القدس بشكل كامل. It is violation of international law and international humanitarian law, and it is violation of the historic status quo, which is an understanding that no one has the authority to regulate the security situation inside Al-Aqsa Mosque except Al-Waqf al-Islami run by the Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Tentara Zionis kembali menyerang Masjid Al-Aqsa dan memukuli beberapa pemuda Palestina yang berada di kompleks tempat suci umat Islam itu. Masjid Al-Aqsa sebagai simbol utama identitas Islam Palestina, kota Quds selalu menjadi sasaran tindakan destruktif rezim Zionis. Menurut Al-Ahad, pasukan Zionis pada hari Sabtu, 3 Juni 2023, menangkap 2 pemuda Palestina setelah menyerbu Masjid Al-Aqsa dan memukuli mereka. Tentara rezim Zionis juga menyerbu desa Tal di barat daya Nablus Sabtu pagi dan bentrok dengan pemuda Palestina yang tinggal di desa itu. Selain desa ini, pasukan Zionis menyerang wilayah selatan Al-Khalil dan wilayah Beit Emer di utara Al-Khalil yang berada di tepi barat. Untuk mencapai tujuan pembangunan mereka, rezim Zionis menyerang berbagai wilayah Palestina setiap hari yang menyebabkan sejumlah orang Palestina gugur, terluka maupun ditangkap dan dipenjara. Namun, berbagai kejahatan Zionis itu tidak membuat para pejuang dan pasukan Palestina menyerah. Mereka terus berjuang meskipun dengan senjata dan alat seadanya. Sedangkan para muslim lainnya yang tidak bisa berjuang memilih untuk berdoa sepanjang hari untuk kemenangan dan kemerdekaan Palestina. Bahkan tanpa serangan dan perlawanan Palestina, Israel malah diserang oleh alam yang mengamuk padanya, seperti bencana, kekeringan, hingga kebakaran yang telah melalap kota besar di Israel. Hebatnya pasukan Jenin Palestina perangi Israel dengan senjata seadanya dan berhasil bikin tentara Zionis nangis. Jangan remehkan Palestina yang tidak punya batalion sehebat dan secanggih Israel, karena pada faktanya pasukan Jenin Palestina mampu ganyang seluruh pasukan Israel hanya dengan senjata seadanya. Dipersenjatai dengan senapan M16 dan aplikasi perpesanan terenskripsi. Militan Palestina melawan pasukan Israel di Jenin. Daerah tersebut menjadi markas pria bersenjata di tepi barat yang terkait dengan penembakan mematikan di Tel Aviv pekan lalu. Tumpukan ban mobil ditumpuk tinggi menjadi barikade jalan yang terbakar saat jeep tentara Israel datang lagi untuk menyerang benteng pertahanan lama terhadap penjajahan ini. Siapa kamu? Khaled bertanya kepada tim AFP yang berkunjung melalui jendela mobilnya saat bertugas jaga di luar kamp pengungsi Jenin. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu orang Israel? Tugasnya yaitu mengawasi di luar kota berpenduduk 13.000 orang terhadap pasukan Israel, menyampaikan penampakan apapun kepada para pejuang bersenjata lengkap yang tersembunyi jauh di dalam kamp, labirin beton dari gang sempit.
setelah Israel mengalami gelombang serangan selama 3 minggu yang merenggut 14 nyawa, mengejutkan bangsa itu. Tentaranya telah memfokuskan tanggapannya pada kamp yang bergolak ini sejak Sabtu. Namun Jenin bertekad untuk melawan. Tujuan Israel yaitu menangkap kerabat dan pendukung penembak Tel Aviv berusia 28 tahun, Ra'ad Hazem. Pahlawan baru kamp itu yang membunuh 3 warga sipil Israel, melukai lebih dari selusin lain di Tel Aviv minggu lalu. Penjaga lain yang menggunakan nama samaran Mohammed mengatakan, kami mencoba mengidentifikasi mobil dan orang asing yang tidak dikenal, menyampaikan informasi ini di Telegram. Kami takut pada Mistarafim, yaitu unit Israel yang berpura-pura menjadi orang-orang dari negara kami yang berbicara bahasa Arab, berpakaian seperti kami. Kami khawatir mereka akan diterima di grup Telegram membagikan informasi palsu. Sementara beberapa hari terakhir, Dinas Keamanan Israel telah menuntut agar Hazem menyerah, mengancam operasi yang lebih besar jika dia tidak melakukannya. Pada hari Minggu, tentara melepaskan tembakan ke mobil saudara laki-laki pria bersenjata itu, Hamam Fatih Hazem, martir tawanan atau cacat senjata modern beredar luas di kamp dan para pejuang siap berperang, kata juru bicara bertopeng para martir Al-Aqsa Brigade. Faksi yang berafiliasi dengan gerakan Fatah, gerakannya hidup berdampingan dengan kelompok Islamis Hamas dan Jihad Islam. M16 dan senapan serbu serupa yang dijarah dari perdagangan pasukan Israel punya harga sekitar 15.000 euro atau 16.200 US dollar di sini. Unit tempur dikerahkan di jalan dan gang camp, kata juru bicara itu. Camp itu penuh dengan senjata. Kami menegaskan komitmen kami di dalam camp untuk mengusir pendudukan ini melalui segala cara dan semua taktik pertempuran, tambahnya. Sal Kefie, kotak-kotak di wajahnya dan senjata otomatis di tangannya. Janin telah melihat pertempuran sengit sebelumnya. Pada April 2002, perang kota berdarah dengan pasukan Israel menyebabkan puluhan orang tewas, sebagian besar camp menjadi puing. 20 tahun kemudian tidak ada yang berubah. Untuk orang-orang muda di sini, kata Ahmed Tobasi, direktur ruang pertunjukan di camp Teater Kebebasan, ada keadaan frustasi yang konstan, kata pria berusia 37 tahun yang kehilangan banyak teman dalam pengebungan pada 2002. Saya belum menikah, hari ini saya sedang memikirkan apakah saya ingin membawa anak ke dalam kondisi ini, katanya. Hari ini sebagian orang di camp Jenin, Anda tumbuh mengetahui masa depan saya terbatas pada 3 pilihan, menjadi martir, tahanan, atau cacat.